Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Alhamdulillahi mushil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatiza, para khujjaj, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ismail Haji Bahrudin MA, para hadirin jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim, yaitu dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian kitab Fathul Mu'in. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada maupun telah tiada, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, serta orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Jami'ul Anwar ini. Dan tak lupa Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang akan kita kaji dan telah dikaji ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita kami persilakan untuk memimpin pengajian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita, masih membicarakan tentang bab riddah atau kemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun, bermula ini penjelasan yang merupakan akhir dari pembahasan, penutup. Innama yahsulu islamu kulli kafirin asliyin, hanyalah hasil sah Islam setiap masuk Islamnya setiap orang kafir yang asli, au murtaddin atau orang yang murtad, bitalaffuzi bisyahadataini, yaitu dengan melafazkan dua kalimat syahadat, minan natiqi, dari orang yang mampu mengucapkan. Jadi untuk masuk Islam maka syaratnya itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah ini minan natiqi, dari orang yang mampu mengucapkan, orang yang mampu berbicara. Bagaimana kalau orang yang gagu? Cukup pakai isyarat boleh gitu ya, nggak bisa dipaksain. Orang udah nggak bisa ngomong disuruh dua kalimat syahadat, kagak bisa. Cukup menggunakan isyarat, maka dia isyarat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebenar-benarnya, itu udah sah. Minan natiq, an-natiq itu artinya dari orang yang mampu untuk mengucapkan, yang bisa berkata-kata. Fala yakfi ma biqalbihi minal imani, maka tidak cukup apa yang ada di dalam hatinya minal imani, dari keimanan. Tidak cukup mengatakan bahwa ya udah saya beriman, nggak bisa. Atau di dalam hatinya beriman tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, itu belum sah ya. Belum sah dikatakan masuk Islam. Jadi harus mengucapkan syahadatain bitalaffuz, dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus diucapkan. Nah ini mengucapkannya begitu, asyhadu alla ilaha illallah, kan dituntun tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi boleh dilatih dulu misalnya gitu, ucapkan, dilatih. Yang namanya orang baru masuk Islam, dia belum tahu bahasa Arab, nah dituntun dulu, dilatih, kemudian diberikan penjelasan makna dari kalimat dua kalimat syahadat itu apa, nah, dijelaskan. Ya kalau orang baru masuk Islam sih bacanya belum fasih, wajar gitu. Asyhadu nggak bisa, asyhadu misalnya gitu ya. Nah kalau memang udah dilatih, coba ashadu, hadu, nah gitu, dicoba gitu, dilatih. Udah begitu masih nggak bisa, bisa, hadu bisa, coba ashadu, asyadu lagi tuh ya. Ya udah kalau memang bisanya begitu ya, sementara begitu dulu tuh. Kalau orang baru masuk Islam wajar. Ini yang kagak wajar, dari Islam, dari lahir udah Islam, giliran asyadu juga ya. Nah ini harus dibiasakan ya, kan dalam sholat itu ada tuh. Dan pengucapannya juga ya, kalau kita memang udah lama Islamnya ya harus ya diperhatikan itu masalah panjang pendek dan kefasihannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muhammadar rasulullah gitu. Enggak sedikit masih yang bacanya annanya panjang tuh ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah enggak boleh tuh. Nah kalau ditilik dari segi
dari segi bahasa Arabnya, anna kalau dipanjangin itu mengandung ya anaknya, naknya itu mengandung isim anak jadinya tuh, artinya kami. Jadi kalau seandainya mau diartiin tuh, wa asyhadu anna Muhammadar, sesungguhnya aku bersaksi bahwa kami adalah Muhammad Rasulullah. Jadi dia sendiri ngaku Muhammad Rasulullah kalau begitu. Itu dari segi artinya begitu tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya kami adalah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kan nggak benar artinya. Maka dipendekin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak boleh menggunakan hati saja menyatakan dirinya beriman tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa in qala bihil Ghazali wa jam'un muhaqqiquna, sekalipun menurut Imam Ghazali dan mayoritas dari ahli tahqiq, segolongan dari ahli tahqiq mengatakan cukup dengan keimanan. Juga ada sebagian ulama yang menyatakan tanpa dua kalimat syahadat kalau dia menyatakan hatinya sudah beriman, udah cukup untuk dikatakan Islam. Nah, tapi dalam qaul yang mu'tamad yang lebih bisa dipegang, maka harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Walau bil ajamiyati, sekalipun dengan bahasa ajamiyah, bahasa selain bahasa Arab. Jadi selain bahasa Arab disebut bahasa ajam. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Betawi, pokoknya selain bahasa Arab itu disebut ajam. Boleh nggak pakai bahasa Jawa? Boleh. Pakai bahasa Betawi? Boleh. Pakai bahasa Inggris? Boleh. Ya. Wa in ahsanal arabiyyata, sekalipun dia pandai dalam berbahasa Arab, dia bisa bahasa Arab, tapi dia mengucapkan dua kalimat syahadatnya tidak menggunakan bahasa Arab, sah. Boleh itu. Namun yang lebih bagus dua-duanya. Jadi ucapkan bahasa Arab dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kemudian diartikan tuh artinya apa. Dan biasanya memang kalau dalam sertifikat orang yang ya mu'allaf tuh, yang baru masuk Islam, nah itu ada tulisan syahadatnya, syahadatain, kemudian di bawahnya ada artinya. Di bawahnya artinya. Dan orang yang masuk Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat beserta artinya. Alal manqulil mu'tamadi, menurut satu pendapat yang dinukil yang mu'tamad. La bilughatin laqanaha bila fahmin, tidak hasil atau tidak cukup menggunakan bahasa laqanaha yang dituntun, bila fahmin, dengan bahasa itu bila fahmin, tanpa dimengerti. Jadi orang dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat misalnya, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang ngucapin nggak tahu tuh artinya apa, karena bukan bahasanya misalnya, dia nggak ngerti bahasa Arab, dituntun aja tuh dua kalimat syahadat tanpa mengerti maksudnya apa, ini nggak sah, belum cukup dikatakan masuk Islam. Jadi harus pakai arti, biar dia paham apa yang dibaca dan dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu dengan kesadarannya untuk masuk Islam. Summa bil i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam ila ghairil arabi mimman yunkiruha. Summa bil i'tirafi, kemudian setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, bil i'tirafi disertai dengan pengakuan, bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ghairil arabi, kepada bangsa selain Arab, mimman yunkiruha,
berlaku bagi orang yang mengingkarinya. Ada sebagian orang yang mengingkari diutusnya Nabi Muhammad kepada selain bangsa Arab. Artinya dia meyakini Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab saja, gitu. Hanya orang Arab, tidak diutus untuk selain Arab. Ada orang yang mengingkari itu. Nah, bagaimana kalau yang seperti itu? Kalau yang orang dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab saja, berarti dia harus menambahkan setelah 2 kalimat syahadat adanya pengakuan bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua makhluk, bukan hanya orang Arab tapi juga selain Arab, semua makhluk, semua manusia. Fayazidul Isawiyu, maka menambahkan oleh golongan Isawi, minal Yahudi, dari kelompok Yahudi, Muhammadur Rasulullah ila jami'il khalqi. Jadi ditambahkan tuh. Ya, misalnya siapa orang yang mengingkari Nabi Muhammad diutus kepada selain Arab? Misalnya ada kelompok namanya kelompok Isawi. Ini kelompok dari Yahudi. Ini Isawi itu bukan berarti kelompoknya Nabi Isa, bukan. Ya, kalau Nabi Isa kan Nasrani. Kalau Yahudi itu Nabi Musa. Kalau Isawiyah itu bukan kelompoknya Nabi Isa, tapi Isawiyah ini satu kelompok dari kaumnya Yahudi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur yang dibangsakan kepada Abu Isa Ishaq bin Yaqub Al-Asbahani. Jadi sekelompok tuh, satu sekte dari Yahudi, ya, satu golongan Yahudi yang dibangsakan kepada Abu Isa Ishaq bin Yaqub Al-Asbahani, yaitu satu kelompok yang ada pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur. Jadi setelah, ya jauh setelah masa Khulafa Ar-Rasyidun gitu, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, jauh. Nah, ini kelompok ini tidak mengakui Nabi Muhammad diutus kepada selain Arab. Menurut mereka hanya buat bangsa Arab saja. Kalau yang seperti itu berarti ditambahkan setelah syahadat bahwa Nabi Muhammad diutus kepada semua golongan, semua bangsa, semua makhluk. Jadi nambahnya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila jami'il khalqi, gitu. Jadi ditambahin ila jami'il khalqi. Nah, itu buat mereka tuh. Awil bara'ata min kulli dini yukhalifu dinal Islam, atau ditambahkan awil bara'ata, ditambahkan dengan membebaskan diri, min kulli dinin, dari segala agama, yukhalifu dinal Islami, yang menyalahi agama Islam. Bisa juga ditambahkan begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anni bariun min kulli dini yukhalifu dinal Islam. Ditambahin lagi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, wa anni bariun, dan sungguh aku membebaskan diri, min kulli dini yukhalifu dinal Islam, dari setiap agama yang menyalahi agama Islam. Itu ditambahkan lagi. Fayazidul musyriku, maka menambahi oleh orang musyrik yang mau masuk Islam. Ada orang musyrik mau masuk Islam, apa yang ditambahkan? Kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Jadi ini untuk meyakinkan nih. Kalau orang musyrik nambahinnya apa? Kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Aku mengingkari terhadap perbuatan kemusyrikan yang aku lakukan dulu, gitu. Jadi ditambahkan untuk memurnikan, ya, apa pengakuannya untuk masuk Islam. Aku mengingkari terhadap perbuatan kemusyrikan yang dulu aku pernah lakukan. Nah itu, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Ditambahkan.
wa biruju'ihi 'anil i'tiqadil ladzi irtadda bisababihi, dan juga menambahkan wa biruju'ihi, dan dengan menarik diri anil i'tiqadi, dari keyakinan alladzi irtadda bisababihi, yang menyebabkan kemurtadan. Ini berlaku bagi orang yang murtad. Jadi dia Islam, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, ya, ditambahkan lagi tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anni raji'un anil i'tiqadil ladzi artaddu bisababihi, dan aku menarik diri dari keyakinan yang menyebabkan aku murtad, gitu. Jadi untuk memurnikan tuh. Nah, makanya ini termasuk urutan-urutannya tuh, ya kalau kita lihat ya ini yang lebih baik, idealnya begini tuh. Jadi ada orang masuk Islam, dia kafir asli misalnya, pemahamannya seperti apa? Biasa aja, nggak masalah, cukup 2 kalimat syahadat. Ada orang kafir, ada orang masuk Islam, dia termasuk agama yang musyrik. Ya kalau di sini musyrik yang menyembah kepada selain menuhankan banyak Tuhan gitu, musyrik misalnya. Masuk orang Buddha, orang Hindu, nah itu ditambahkan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, wa kafartu bima kuntu asyraktu bihi, tambahin lagi. Ada orang murtad memasuk Islam lagi, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anni raji'un anil i'tiqadil ladzi artaddu bisababihi, ya, tambahin, dan aku menarik diri dari keyakinan yang menyebabkan aku murtad. Itu untuk lebih memperjelas tuh. Ya ini jarang nih di sertifikat orang masuk Islam, banyak kan cuma syahadat doang, ya, ya syahadat 2 kalimat syahadat artinya udah selesai gitu, ya, banyak kan begitu. Wa min jahlil qudati, dan termasuk dari kejahilan para hakim, annamanid du'ya alaihi indahum biriddatin, bahwasanya ada seseorang yang dituduh murtad di hadapan mereka, au ja'ahum yatlubul hukma bi islamihi, atau datang kepada mereka, yatlubul hukma bi islamihi, meminta kepastian hukum dengan keislamannya. Ada orang datang kepada hakim, didatangkan misalnya, diseret misalnya, didatangkan, nih udah murtad nih, nah gitu. Atau ada orang datang kepada hakim, tanya, kira-kira saya masih Islam apa kagak ya, gitu misalnya, minta kepastian. Yaquluna lahu, kemudian hakim itu berkata kepadanya, talaffaz bima qulta. Jadi para hakim langsung bilang, talaffaz bima qulta, coba lafazkan apa yang kau katakan, ucapkan apa yang kau katakan, lafazkan, ya. Nah ini jangan tuh, wa hadza ghalatun fahishun, ini merupakan kekeliruan atau kesalahan yang keji. Jadi jangan lagi orang ketika misalnya dari pernyataannya itu dia dituduh murtad, dihadapkan kepada hakim, kemudian hakim itu menyuruh mengulangi pernyataannya. Kalau orang itu menyatakan bahwa dia tetap Islam, gitu, dia tetap Islam. Ada orang dituduh murtad, nah yang dituduh ini mengingkari kalau dia murtad. Nih murtad nih, kata yang dituduh, enggak, saya tetap Islam kok, saya tetap iman. Nah nggak boleh tuh disuruh ulangin, ayo kamu ngucap apaan emang tadi itu. Nah jangan, karena penjelasannya kenapa begitu. Kalau seperti itu nanti dikhawatirkan apa yang dia katakan itu berarti mengulangi
lisannya dari pernyataan kafir gitu. Diulang lagi. Nah, bagusnya tidak begitu tuh. Nah, ini termasuk katanya kebodohan para hakim tuh yang melakukan itu. Lalu mestinya bagaimana? Faqad qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka sungguh telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, idza du'iya ala rajulin annahu irtadda annahu irtadda wa huwa muslimun lam akshif anil hali. Idza du'iya ala rajulin, apabila seseorang dituduh annahu irtadda, bahwasanya dia telah murtad, wa huwa muslimun, sedangkan dia orang Islam. Dia mengingkari itu kemurtadannya, dia menyatakan dirinya masih Islam. Kata Imam Syafi'i, lam akshif anil hali, aku enggan mengungkapkan hal yang sebenarnya. Nggak usah disuruh ulang lagi pernyataan dia gitu. Menurut Imam Syafi'i begitu. Jangan, nggak usah, biarin. Apa yang harus dilakukan? Wa qultu lahu, dan aku katakan kepada orang yang dituduh murtad itu, qul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa annaka bari'um min kulli dini yukhalifu dinal islam. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ya. Ketika ada orang dituduh murtad sedangkan dia mengingkari, yang dituduh itu menyatakan bahwa dia masih Islam, lalu apa yang harus dilakukan? Kata Imam Syafi'i, udah bilang aja, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anni bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Udah ucapin begitu, udah nggak usah banyak dimasalin lagi. Dia masih bilang Islam, udah akui keislamannya gitu. Jadi kembali kepada yang kemarin, disuruh sangat berhati-hati menilai orang itu sudah murtad. Disuruh sangat berhati-hati, jangan sembarangan gitu. Kecuali kalau dia jelas-jelas tuh. Nah ini masalah adabnya tuh ya, masalah adabnya. Kenapa? Ya karena kan ketika orang berada dalam agama Islam itu kita rawat gitu. Jadi kan dia termasuk tetap di dalam keislamannya. Jangan kemudian kita gampang untuk menyebabkan dia, ya mencap dia itu sudah keluar dari Islam. Kan Nabi pengennya umatnya makin banyak nanti di akhirat kan gitu ya. Kalau kita dikit-dikit murtad, ya berarti mencap ada umat Nabi Muhammad yang di luar Islam. Ini berlawanan dengan misi Rasulullah. Rasulullah pengennya nanti di hari kiamat umatnya itu banyak ya. Di antaranya disuruh kawin kan gitu. Suruh kawin nanti umatnya makin banyak. Tazawwajul waludal wadud fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, suruh nikah aja, nikah sama orang yang punya potensi banyak keturunan kan gitu. Tazawwajul walud, walud itu nikahilah, tazawwaju nikahilah al waluda, artinya itu perempuan yang punya potensi banyak keturunannya, al walud. Jadi keluarganya banyak gitu warganya. Al wadud, al wadud itu yang dicintai, yang disayang. Kemudian fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, atau pada hadis lain fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku bangga nanti pada hari kiamat umat Islam itu banyak gitu, umatku banyak. Intaha, selesai qaul Asy-Syafi'i. Qala syekhuna, berkata guru kami, wa yu'khadhu min takririhi radhiyallahu anhu lafzu asyhadu alla budda minhu fi sihhatil islami. Wa yu'khadhu, dan diambil kesimpulan, diambil pengertian min takririhi, dari mengulangnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu
lafzo asyhadu, akan lafaz asyhadu. Jadi asyhadunya disebutkan 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebenarnya kalau diucapin 1 kali itu udah cukup, artinya bisa dimengerti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nggak usah diucapin asyhadu lagi, sebenarnya itu sudah bisa dimengerti karena sudah paham, ada atofnya, wawunya tuh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dengan mengulangnya lafaz asyhadu yang termasuk dilakukan oleh Imam Syafi'i, diambil pengertian alla budda minhu, bahwa mengulang lafaz asyhadu itu diharuskan, tidak boleh tidak, fi sihhatil islami, dalam menunjukkan sahnya masuk Islam. Jadi dua-duanya dalam sahnya masuk Islam. Jadi maka disebut 2 kalimat syahadat dengan mengulang lafaz asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Bagaimana kalau nggak pakai wawu, nggak pakai wa, asyhadu nggak pakai wa, langsung sendiri aja, tanpa wawu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah, boleh juga. Nggak pakai wawu masih boleh itu dalam pendapat ulama. Bahkan ada yang bilang gini, ya, misalnya ada orang non muslim, ya, dia ngerti bahasa Arab, dia bahkan bisa azan tuh, orang non muslim bisa azan, bahasa Arab dia tahu, kemudian dia azan tuh, dia azan, masuk azan, asyhadu alla ilaha illallah. Nah udah 2 kali kan, terus yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu udah secara zahir udah jadi Islam tuh, secara zahir tuh, ya, padahal walaupun dia kafir, tapi dia udah ngucapin itu, zahirnya, duniawinya udah Islam, zahirnya. Maka dulu kan pada sejarah Sunan Kalijaga kan begitu, ya, Sunan Kalijaga kan mengembangkan Islamnya tuh seperti itu, mudah gitu, mudah orang untuk masuk Islam, ya. Cuman begini doang, dia mengadakan pertunjukan wayang tuh kan, kemudian orang yang mau nonton disuruh bayar karcisnya, ngucapin 2 kalimat syahadat. Saya mau nonton, ya, terus mau bayar karcis, nggak punya duit, yaudah 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk. Nah itu tuh udah gitu, yang penting udah masuk, udah masuk dalamnya. Nah itu disebut dengan apa? Kalimusodo, ya, kalimusodo. Jadi Sunan Kalijaga itu dalam pewayangannya ada senjata yang paling ampuh, senjata pamungkas yang disebut kalimusodo. Kalimusodo itu kalimat syahadat, ya, kalimat syahadat. Dan kedengarannya itu, ya, sejarah pewayangannya itu diambil dari sejarah turunan Nabi Sis, yang dari Nabi Adam tuh, ya, dari Nabi Adam. Jadi ada salah satu keturunan Nabi Sis. Nabi Sis kan 2 tuh, Sis itu 2, ada yang satu didikan malaikat gitu kan, yang satu didikan iblis. Kan kembar kata itu anak Nabi Adam tuh, anak Nabi Adam Sis yang dari dominan Nabi Adam itu dirawat sama malaikat Jibril. Sis yang dominan dari Hawa dirawat sama iblis. Jadi pas dikasih sayembara, nih sis yang mana nih, kembar dua-duanya, yang asli yang mana nih, yang bener gitu. Akhirnya dikasih pertanyaan, yang satu nanya sama malaikat, jawab, yang satu menjawab sama iblis. Pertanyaannya dijawab dua-duanya benar, tanya lagi benar lagi. Terakhir adalah pertanyaan tentang bagaimana mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tauhid. Nah itulah di situ iblis langsung nutupin, udah nggak usah kamu balik lagi, kamu ikut saya aja
Nah baru ketahuan tuh, terseleksi yang mana yang benar gitu dari dua sis yang kembar. Nah ternyata turunan sis yang iblis ini ceritanya begitu tuh, itu ada terakhir, turunan terakhir itu bertapa di satu pohon yang besar, yang ketika itu Sunan Kalijaga mau nyumbang tiang buat Masjid Demak gitu. Yang belum nyumbang tiang cuma Sunan Kalijaga doang, yang lain para wali udah, tinggal Sunan Kalijaga yang belum. Akhirnya Sunan Kalijaga ke hutan, ada pohon yang besar, kemudian mau ditebang, mau dibelah, ada manusia di dalam, ada manusianya. Siapa nih? Udah, ternyata ditilik-tilik, maka dia turunan sis yang dari iblis tadi itu. Dia belum bisa mati. Terus bagaimana? Matinya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kamu mau mati? Ya, ucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pas diucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati tuh udah. Maka disebut kalimusodo, senjata pamungkasnya tuh. Nah, terus tiang yang itu ketika mau ketika mau disumbangin kan tengahnya bolong tuh karena ada orangnya ya, tengahnya bolong. Nah kemudian tiangnya itu setelah udah ditebang, istilahnya udah boleh dibilang udah banyak cacagannya gitu kan, dirapetin lagi sama Sunan Kalijaga, dirapetin, rapet lagi, utuh lagi, bolongannya nggak ada, udah keisi, baru disumbangin. Nah disebut dengan tiang tatal, ada di Masjid Demak. Tiang tatal disebutnya, itu sumbangan tiang dari Sunan Kalijaga. Nah itu mudah sekali tuh. Saat itu Sunan Kalijaga hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah langsung udah masuk Islam gitu. Dan kemudian maksudnya habis gitu ya, karena memang awal kan, jadi nggak langsung habis gini kamu sholat 5 waktu, habis gini puasa Ramadan, habis gini ya, nggak begitu gitu ya, karena untuk mempermudah saat itu ya. Wa huwa ma yadullu alaihi kalamu syaikhaini, wa huwa, dan mengulang lafaz asyhadu, ma yadullu alaihi kalamu syaikhaini, itu sesuatu yang ditunjukkan oleh kalamnya asy-syaikhain. Siapa tuh 2 orang syekh? Syaikhain 2 orang syekh, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi asy-syaikhan dalam fikih mazhab Syafi'i itu Nawawi dan Rafi'i. Kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim. Fil kafarati wa ghairiha, dalam membahas tentang kafarah wa ghairiha dan lainnya. Lakin khalafa fihi jam'un, akan tetapi segolongan ulama tidak setuju dengan pendapat itu ya, menyalahi. Artinya kalaupun syahadat lafaz asyhadu hanya diucapkan 1 kali di awal saja masih sah. Nah, ada juga ulama menyatakan begitu. Wa fil ahadithi ma yadullu likullin, dan dalam keterangan hadis-hadis ma yadullu likullin itu apa yang menunjukkan hujjah atau keterangan dari 2 pendapat tersebut. Artinya dalam hadis-hadis ada yang syahadatnya asyhadunya 1 kali, ada juga yang asyhadunya 2 kali. Intaha. Wa yundabu amru kulli man aslama bil imani, dan disunnahkan memerintahkan setiap orang yang masuk Islam bil imani bil ba'tsi, memerintahkan untuk beriman kepada hari kebangkitan. Nah, jadi langsung disampaikan bahwa nanti ada hari berbangkit di mana perbuatan manusia akan dihisab gitu di hari akhirat, itu disampaikan. Sunnah. Wa yustaratu linaf'il islami fil akhirati, dan disyaratkan untuk kemanfaatan Islam orang tersebut fil akhirati, di akhirat, ma'ama marra, beserta apa yang telah, perbuatan yang telah lalu ya. Apa yang telah lalu maksudnya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan yang lain. Marro itu gitu,
Setelah apa yang lalu, keterangan yang lalu, maksudnya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan hal yang lain itu ada i'tiraf, ada baro'ah dan sebagainya. Apa yang disyaratkan? Tasdiqul qalbi bi wahdaniyatillahi ta'ala, membenarkan dalam hatinya akan keesaan Allah Ta'ala. Jadi dalam hatinya membenarkan bahwa Allah itu esa. Wa rusulihi, dan membenarkan para rasulnya Allah. Wa kutubihi, dan membenarkan kitab-kitab Allah. Wal yaumil akhiri, dan membenarkan adanya hari akhir. Hari akhir. Nah, ini ditambahkan lagi tuh. Fa ini taqada hadza, maka apabila dia telah meyakini hal ini, artinya dia yakin bahwa Allah itu esa, dalam hatinya Allah itu esa. Dia yakin bahwa Allah menurunkan rasul, menurunkan kitab, akan ada hari akhir. Dia yakin. Walam ya'ti bima marra, sedangkan dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti tadi tuh, 2 kalimat syahadat tidak diucapkan, walaupun ditanya, ente yakin Allah itu esa? Ya, saya yakin. Saya yakin dengan para rasul, saya yakin dengan kitab-kitabnya, terus hari akhir, tapi saya nggak mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Lam yakun mu'minan, maka dia belum beriman. Maka dia belum beriman. Seperti tadi, maka syaratnya itu adalah at-talaffuz, melafazkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat namun hatinya nggak yakin, dalam dirinya itu sebenarnya nggak percaya gitu ya, diucapin asyhadu alla ilaha illallah, diartiin aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Mulutnya ngomong begitu tapi hatinya menentang. Ya, hatinya menentang, atau hatinya tidak ikhlas untuk menyatakan itu. Bagaimana tuh hukumnya? Wa in atabihi, dan apabila dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Jadi wa in atabihi maksud ata bima marra tuh, ata bima marra, 2 kalimat syahadat bila i'tiqadin, tanpa i'tiqad, tanpa keyakinan, tarattaba alaihil hukmud dunyawiyyu zahiran, tarattaba alaihi, maka berlaku atasnya al hukmud dunyawiyu, hukum duniawi saja, zahiran, secara zahir, secara zahir dia Islam. Terus kita bagaimana? Berlaku pada diri kita, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yahkumu bis sarair, kita menghukumi dengan yang zahir. Adapun etikot, misalnya dalam hati kita, saya sebenarnya ragu nih orang masuk Islamnya beneran apa kagak sih, itu bukan urusan kita udah ya. Wallahu yahkumu bis sarair, Allah yang menghukumi dia dengan sirnya, di dalam batinnya seperti apa, bener apa enggak masuk Islamnya. Kita ragu misalnya, itu bukan urusan kita. Yang penting lafaz dalam mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita berikan pengertian kepada dia bahwa dia sudah berada di jalan yang benar, maka tidak boleh ragu-ragu lagi dengan i'tiqadnya. Kalau dia masih ragu, udah urusan dia dah tuh. Ya, bukan urusan kita lagi. Terus bagaimana kalau dia terus ragu? Berarti dia termasuk munafik. Gitu. Termasuk munafik. Mulutnya mengucapkan Islam, hatinya menentang. Masa termasuk munafik. Nah, munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Ya, jadi masuk neraka, bukan neraka biasa, fiddarkil asfali, keraknya neraka ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا
وزدنا علوما نافعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.